Salam sehat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Hieronimus Lado, salah satu guru matematika di SMP Santo Gregorius, tepatnya di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Izinkan saya untuk berbagi mengenai implementasi pembelajaran mendalam untuk membuat koneksi matematika dalam 8 tahapan dengan pendekatan kontekstual teaching and learning berbantuan GeoGebra. Adapun situasi ketika murid saya diberikan soal yang sifatnya tertutup seperti 1+1, maka sudah pasti semua mereka mampu menjawabnya. Namun, ketika diberikan yang sifatnya terbuka seperti titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 2, murid-murid saya hanya mampu memberikan 2 sampai 3 jawaban berbeda. Padahal, ketika mereka sudah mempelajari bilangan bulat, maka mereka seharusnya mampu memberikan tak terhingga jawaban berbeda hanya dengan melihat pola yang terbentuk. Nah, itulah tantangan buat saya, bagaimana mendesain pembelajaran dengan menghadirkan masalah-masalah yang lebih terbuka, sehingga mampu meningkatkan critical thinking sekaligus kreativitas mereka dalam pemecahan masalah yang tentunya dikaitkan dengan koneksi matematika sebagai salah satu elemen proses. Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan kontekstual teaching and learning dalam 8 tahapan yang tentunya mampu memberikan pengalaman serta prinsip pembelajaran mendalam. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pembelajaran diawali dengan menyajikan masalah yang berkaitan dengan jual beli. Hal ini dipilih karena rata-rata kemampuan mereka itu baik jika berkaitan dengan keuangan. Masalah tersebut disajikan dalam bentuk video yang di dalamnya tersirat beberapa informasi yang diharapkan mampu dianalisis murid. Dengan sejumlah informasi yang dirumuskan murid, guru kemudian menuntun mereka untuk menemukan berbagai kemungkinan harga satu buku tulis dan satu pulpen yang menjadi masalah utamanya melalui teknik tanya jawab. Fakta membuktikan bahwa mereka mampu memberikan lebih dari 3 kemungkinan jawaban berbeda seperti berikut. Kalau Agnes bajakan 12.000, kira-kira berapa harga satu buku, berapa harga satu pulpen? Ada yang bisa jawab? Menurut Efren, satu buku 5.000, berarti pulpennya harga berapa? 2.000. Oke, buku saya buat seperti ini, pulpen buku 5.000, saya tulis saja ya 5.000. Ini 2.000. Pak, itu Efren, saya punya beda Pak. Buku 4.000, pulpen 15.000. Semua kemungkinan jawaban mereka kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang nantinya menjadi data dasar untuk membentuk grafik dan menemukan persamaan dengan bantuan GeoGebra. Karena menggunakan alat bantu, maka tentunya ada proses pengenalan beberapa fitur yang akan digunakan seperti berikut. Bagian kanan itu grafik. Artinya kita bekerja secara aljabar dan secara geometri. Tapi sekarang kita mau masukkan data yang ini. Nah, kita kalau mau masukkan ini, masukkannya di mana? Kita harus tampilkan yang namanya spreadsheet. Setelah pengenalan beberapa fitur yang akan digunakan, maka selanjutnya guru menuntun mereka untuk menginput data pada jendela spreadsheet yang akan membentuk pasangan berurutan pada jendela algebra dan titik-titik koordinat pada jendela grafik, memanfaatkan fitur list of point. Dilanjutkan dengan perintah fitline pada menu input untuk memunculkan grafik dan persamaannya. Mereka kemudian dituntun untuk menemukan titik-titik lainnya yang melewati garis yang juga merupakan kemungkinan-kemungkinan jawaban lainnya.
Karena berbagai kemungkinan lain yang ditemukan dengan bantuan GeoGebra ada yang bernilai negatif, maka tentunya perlu dibuat pembatasan. Sebab konteks masalahnya berkaitan dengan uang yang tentunya tidak bernilai negatif. Untuk membantu mereka memahami batasan dimaksud, guru mencoba dengan sebuah narasi lucu yang ternyata memudahkan mereka untuk menemukan batasan dimaksud seperti berikut. Om, ini sayur berapa om? Negatif Rp2.000. Y-nya 14.000, X-nya negatif 1.000. Nah, itu yang tidak masuk akal. Jadi kita buat pembatasan. Pembatasannya adalah Y tidak boleh lebih dari 12.000. X tidak boleh lebih dari. Nah, kalau kita jabarkan dalam permasalahan yang awal, misalnya Agnes beli berapa? 2 buku dengan 1 pulpen ya. Jadi kalau harga pulpen ini 12.000, maka buku pasti gratis. Sudah? Setelah murid benar-benar memahami berbagai kemungkinan dengan metode grafik dan tabulasi, mereka kemudian dituntun untuk menemukan persamaan serta kemungkinan dengan metode relasi dan barisan bilangan. Sebelum dikembangkan narasi tambahan menjadi sistem persamaan linier 2 variabel yang selanjutnya diselesaikan dengan metode tabulasi, eliminasi dan substitusi, serta metode determinan matriks yang disederhanakan. Semua ini bertujuan agar murid mampu membangun koneksi antar materi dengan harapan ketika menemukan sebuah persoalan mengenai barisan bilangan, relasi, fungsi, serta persamaan linier, mereka sudah dapat menyelesaikannya dengan satu konsep yang sama tanpa memilah-milahnya, termasuk masalah sistem persamaan linier 2 variabel dan matriks yang merupakan pengembangan dari persamaan linier. Semua proses ini merupakan bagian dari upaya guru untuk memberikan pemahaman yang utuh sebelum mengaplikasikannya secara berkelompok, di mana ada kelompok yang mewawancarai petugas parkiran dan kelompok lainnya mewawancarai petugas dealer motor. Hal ini dipilih karena kebanyakan orang muda kami lebih memilih profesi ojek dibandingkan menjadi petugas parkiran yang dianggap rendah. Hasil wawancara kemudian diselesaikan secara bersama dalam diskusi kelompok dengan tuntunan guru tentunya. Mereka diwajibkan untuk menyelesaikannya dengan berbagai metode yang telah dipelajari sebelumnya. Sebagai bagian akhir dari pembelajaran ini, guru memberikan penguatan sebelum melakukan asesmen sumatif untuk memastikan bahwa murid benar-benar telah memahaminya. Hasil analisis penilaian menunjukkan bahwa hanya 15,5% atau 12 dari 77 murid yang belum mampu membuat prediksi karena masih lemah dalam melihat pola. Tetapi 100% dari mereka justru mampu membuat koneksi serta pemodelan matematika sebagaimana testimoni berikut. Kalau hanya gradien, masalah kecil. Tiada yang rumit kalau kau pandai lihat pola. Kita boleh pikir setengah mati baru pas masuk di lab masalah langsung selesai. Demikian pembelajaran yang saya lakukan, semoga dapat menginspirasi.